nih. Halo, ketemu lagi sama Esa Vlog. Kita sekarang berada di arena kontes Cia Junior 1 di Racer Cibinong. Cibinong, Sentul. Ini kontes pertama kali, alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun, sesuai schedule. Dan ini selaku ketua panitia dari Cia, Mas Angga. Bisa cerita-cerita sedikit perjalanan Cia Junior itu kenapa bisa di sini? Untuk informasi tempat saya dapat itu info dari pimpinan saya langsung Kodeni. Ya. Kodeni meminta saya untuk menghubungi pengelola satker di sini, namanya Pak Holik, dan alhamdulillah respon Pak Holik dan kawan-kawan di satker Racer Cibinong ini sangat baik, sangat mendukung acara kami di sini. Sangat support lah pokoknya, dari mulai tempat semua, terus bantuan Timnya juga ya. gitu, Pak. Sangat luar biasa, sangat membantunya. Iya. Jadi saya sendiri jadi selaku tim juri Cia Junior 1 sangat luar biasa, lihat tempatnya yang sangat besar. Emang ini hall khusus buat pameran, jadi semua pameran ikan hias bisa di sini. Mudah-mudahan kedepannya tempat ini bisa dioptimalkan lagi dan Cia bisa bekerja sama dengan KKP. Betul. Jadi kontesnya bisa makin bagus, berkelanjutan dan lebih berkualitas lagi. Tadi sudah dilakukan penjurian dan sekarang alhamdulillah sudah selesai tanpa halangan apapun, dan semua juara-juara sudah ada dan sudah ditempel sekarang sama tim dari Cia Junior. Tadi sistem penjurian menggunakan aplikasi, pakai Google Form yang di setting sama Mas Angga Elparosi. Nanti bisa dijelaskan sistem itu seperti apa. Kita ada 3 juri, ditambah 1 Hejas, ditambah 1 tim IT, yaitu Mas Erlangga Elparosi. Jadi penjurian dilakukan menjadi 2 tahap. Tahap pertama dilakukan screening atau dicari nominasi dulu. Nominasi untuk kelas S 11 nominasi karena untuk 11 trofi. Kelas M 10 nominasi untuk 10 trofi, dan kelas unik 6 nominasi untuk 6 trofi. Begitu ya? Ya. Bang Angga. Ya. Jadi semuanya udah berjalan, udah dilakukan penilaian dan sekarang sudah selesai. Nanti mungkin untuk masalah aplikasi segala macam bisa dijelaskan sama Mas Angganya, Mas Angga Elparosi. Itu penjelasan dari saya sebagai juri. Akan saya tambahkan, jadi juri di sini saya sendiri namanya Suwandi, ada Bapak Bowo, ada Pak Teddy, dan ada Senjo. Jadi itulah semuanya tim-tim kami. Cukup sekian penjelasan dari kami, bisa ditambahkan sama ketua panitia. Terima kasih Pak Suwandi. Alhamdulillah acaranya lancar banget ya Pak Suwandi ya. Lancar sesuai dengan schedule. Timnya juga sangat kompak ya. Sangat kompak. Alhamdulillah sangat kompak. Tim juri luar biasa gitu tadi, sampai saya lihat jongkok gitu tadi. Iya. Jadi untuk para pemirsa yang mau datang silahkan datang, tetapi sesuai dengan prokes. Jadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jadi setelah penjurian udah umum sampai besok sore ya Mas Angga ya? Sampai besok mungkin jam 10 ya, jam 9:10 ya, sampai selesai ya. Karena untuk besok dilanjut ada webinar Pak. Ya webinar, tapi kan juga tidak membatasi pengunjung kan? Tidak. Pengunjung tetap pengunjung kan gitu. Iya. Jadi buat para penghobi yang sekitaran Bogor, Cibinong, Depok, Jakarta, atau yang ada di luar kota yang kebetulan ada di sekitar Cibinong, Depok, silahkan mampir ke Hall Racer Cibinong. Alamatnya tuh bisa dilihat di situ, nanti dikasih alamat tuh ya.
biar orang bisa kalau mau datang kemari Lebih dekat keluar keluar tol Sentul. Sentul. Keluar tol Sentul ada lampu merah ke kanan, dari situ kurang lebih 500 sampai 1 kilometer aja, adanya sebelah kanan. Untuk peserta berapa ini? Untuk peserta nih panitia nih yang Untuk menjelaskan. peserta Kelas M berapa, S berapa? Itu ada 45. Kelas M 35 ekor, kelas unik ada 10 ekor. Total 90 Kelas unik ekor. 11 ekor. 10, Pak. 10. Oh iya 10 ekor. 10 ekor. Jadi total 90. 90. 90 ekor. 90 ekor. Gitu. Ada 2 sih yang mengundurkan diri jadi enggak. Iya. Jadi 90. Dan alhamdulillah tadi lihat semuanya ikan di sini sehat-sehat Sehat-sehat dan terawat semua. alhamdulillah. Jadi dari mulai persiapan berarti udah mateng, tim handlingnya juga luar biasa. Luar biasa. Ikan tidak ada masalah sama sekali. Jadi tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa. Kalaupun ada insiden itu kecil. Mungkin dari mulai packing tadi bukan di tempat sini. Betul. Jadi betul. dari situ kita tahu bahwa tim handlingnya, tim panitianya luar biasa dan bekerja profesional. Alhamdulillah. Untuk kontes ini nih, kan untuk junior ya. Ya. Nah, kenapa yang diambil junior? Kenapa nggak full seperti yang biasa? Nah, kalau kenapa diambil junior dulu ya, ini sebagai pemanasan untuk ke kontes yang lebih besar. Antusias pasar seperti apa. Jadi sekarang kita sudah bisa mengukur pasar kontes buat Cia. Ternyata alhamdulillah sukses walaupun kontes secara bersamaan dengan ACI, dan alhamdulillah dua-duanya ACI juga berjalan lancar dan sukses, Cia juga berjalan lancar dengan sukses. Jadi tidak ada masalah sebenarnya mau bersamaan atau tidak gitu. Jadi ini sebenarnya buat menentukan ini ada pasar. Jadi ya terserah mau milih yang mana kan begitu. Betul. Kita bersaing secara sehat aja, tujuannya semuanya buat memajukan arwana dan arwana Indonesia. Bang Angga boleh sini sama Pak Teddy salah satu gantian. Berdua. Ya. Nanti bareng-bareng juga semua 7.
Oke, kita mau nanya ke Ko Teddy nih, salah satu. Halo, para pemirsa Esa Vlog. Ya, kembali lagi kita melanjutkan perbincangan. Ini mengenai penjurian ya, penjurian di kontes Cia ini. Kita akan tanya langsung sama dewan jurinya, salah satunya Ko Teddy Santo. Selamat sore, Ko. Ya, sore. Ya, ini dikenal juga dengan Opa Teddy. Silakan disapa. Sore teman-teman. Ya, ini kita juga ada Mas Angga. Nah, ini komandan kita yang paling jauh. Kalau boleh kita Giant King ya. Oke, mau tanya sama Opa Teddy nih. Masalah penjurian ini gimana nih, Opa nih? Penilaiannya. Kalau masalah penjurian kita udah ada ya. Kita buat sistemnya online mungkin ya. Ini ada Pak Angga nih yang kreatornya sistem penjuriannya. Jadi kita penilaiannya dari semua anatomi ikan. Okay. Dari insangnya, dayungnya, sisiknya, ekornya. Jadi secara keseluruhan pun ada nilainya. Oke. Nah, mungkin kalau mau spesifik lagi, Pak Angga bisa jelasin kali. Nah. Oh, jadi sistemnya itu poin ya? Sistemnya poin. Oke. Poin yang di input sama juri ya. Pemirsa, ini sedikit penjelasan. Jadi sistemnya poin di sini. Jadi setiap juri itu memberikan poin. Betul. Memberikan poin masalah dayung, insang dan masing-masing juri itu independen. Oke, independen. Jadi antara juri A, juri B, juri C itu nggak ada persamaan masing-masing. Oh gitu. Nah, nanti di server tuh diupload semua digabung jadi satu, nah keluar itu semua tuh yang mana yang juara. Oh, misalnya dari Opa Teddy dengan Ombo juga beda-beda ya. Nilainya beda-beda ya. Istilahnya nanti diakumulasi sama Mas Angga. Betul. Oke, jadi Opa Teddy punya nilai sendiri, Ombo punya nilai sendiri, nanti secara otomatis online itu langsung diakumulasi sama IT-nya ya. Di sini Mas Angga. Oke. Mas Angga gimana, ada kesulitan masalah akumulasi ini atau gimana? Enggak ya, alhamdulillahnya karena ini sistem sudah berjalan kurang lebih 4 kali kontes ya sebelumnya. Kita udah jalan sistem ini 4 kali kontes, dan kebetulan kita menggunakan jaringan juga yang cukup reliable. Jadi semua penginputan nilai tidak ada kendala sama sekali. Nah, setelah juri menginputkan nilai, hasilnya pun langsung bisa terlihat. Oke. Jadi langsung di tempat ya ceritanya ya, tanpa kita tahu si ini ngasih berapa, si ini ngasih berapa, jadi nggak ada yang tahu ya. Jadi taunya si pemirsa itu langsung nilainya langsung gitu. Jadi siapa yang ngasih tinggi, siapa yang ngasih rendah itu nggak ada yang tahu. Jadi dirahasiakan lah istilahnya kan. Oke. Sekarang Pak Bo, gimana Pak Bo? Sistem dari nilai ikan-ikan di sini, pusing nggak kira-kira nilai ikan yang ada di kontes Cia ini? Kalau saya tidak ada pusingnya ya, karena memang ketika kita menilai, kita benar-benar tidak tahu ikan siapa. Kita cuma lihat indikator. Sebebas-bebasnya juri pun ada koridor batas-batasan nilai. Jadi tidak bisa suka-sukanya ngasih nilai dengan keyakinan dan penilaiannya, tapi standarnya dibuat. Dan itu sangat baik karena buat saya ketika kita transparan, membuat Arolover itu menjadi lebih semangat gitu ya, untuk menciptakan ikan-ikan yang buat saya memproses warna, memproses bentuk, memproses perform. Nah, itu menjadi sesuatu yang PR buat semua Arolover, tapi kedepannya pasti nanti akan ketemu ikan-ikan yang lebih maksimal dengan indikator yang ada gitu. Oh, intinya istilahnya peserta tahu ikannya kurang di mana dari penilaian itu ya. Karena setiap penilaian ada dari dayungnya, atau dia kurang dari warna, atau kurang dari
performa lainnya Iya. gitu kan. Iya. Jadi buat pembelajaran si empunya ikan Iya, gitu. Oke betul. oke oke oke. Betul. Ya, ya. Oke. Ya, jadi buat teman-teman, jadi di sini kita bisa belajar ya dari penilaian ini apa sih yang kurang dari ikan kita. Padahal kalau secara kasat mata kita lihat sama semua, warna merah, ikan dayung bagus, benang bagus. Cuman kan dari nilai itu, dari kejelian juri-juri ini yang memberikan nilai ini, yang poin di sini. Jadi kita memperbaiki untuk nextnya itu, oh ikan bagusnya seperti ini. Ya. Oh, ikan bagusnya seperti ini. Jadi mencerdaskan istilahnya Betul, para betul. penghobi. Jadi Betul. ngerti kita apa sih sebenarnya yang jadi apa acuan untuk lain. Oke. Ya. Mungkin ada kendala nggak selama penjurian ini? Maksudnya ikan yang biasanya didebatin sekian kayak gitu? Tidak ada kendala ya, karena sudah akumulasi nilai, pasti nilainya sudah akan terkumpul. Mana yang paling Oke. tinggi, mana yang paling rendah, sudah Oh, pasti akan seperti itu. Jadi udah fix ya istilahnya dari nilai kita jalan lihat satu ikan kita nilai balik lagi seperti itu ya. Ya, akumulasinya kan sudah pasti ada ujungnya, totalnya berapa. Oke, Itu oke. aja yang jadi patokan kita. Jadi fix sudah ya nilainya. Jadi nggak perlu ragu lagi. Jadi di situ kita bisa belajar ya. Kalau buat teman-teman yang mungkin belum beruntung, kita bisa lihat apa sih kurang ikan kita. Jadi di situ kita belajar. Buat teman-teman yang lain juga yang baru mau mencoba-coba untuk ikut kontes juga bisa belajar di sini. Bisa melihat apa sih? Oh ini tank nomor ini bagus. Tapi lihat oh nilainya oh ini kenapa? Kita bisa mungkin bisa konsultasi sama teman-teman di sini, sepuh-sepuh di sini. Oh jadi kita lebih mengerti cara mempercantik ikan arwana kita. Mungkin nextnya kita bisa tampil pede untuk ikut kontes berikutnya. Mungkin itu ya. Oke, ini saya mau nanya lagi. Kira-kira selama kontes ini berjalan saat ini, apa masukan dari Dewan Juri untuk memperbaiki untuk next kontesnya atau dari sistem IT-nya atau gimana? Silakan Mas Angga. Jadi untuk ruang pengembangannya itu sangat banyak ya, Ya. sangat luas dan sangat panjang. Apalagi termasuk unik juga ya, kalau misalnya ada teman-teman IT, penghobi IT juga yang hobi di arwana juga bisa ngasih saran lah, ngasih ide sebenarnya baiknya akan seperti apa. Karena penjurian ini pun selama berjalannya proses tidak mulus-mulus saja. Terkadang juga kita nemuin kayak dari sisi IT ya, kita nemuin ada ikan yang memiliki total nilai yang sama. Itu udah pasti ada nilainya sama. Nah itu jika itu terjadi, kita akan melihat benar-benar satu persatu variabel dan komponennya itu akan seperti apa nantinya. Jadi kalau misalnya kedepannya akan lebih baik lagi, mungkin komponen penilaiannya juga akan ditambahkan lagi sih sebenarnya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Angga. Dari Opa Teddy nih, apa nih apa saran-saran untuk sistem penjurian atau apalah di kontes berikutnya ini?
Kalau untuk saya sih sistem yang dibangun oleh Mas Angga ini udah cakep, udah bagus. Kita tuh kerja tuh juriin ikan satu-satu tuh kayaknya lebih mudah, lebih gampang. Kalau dari sisi kelemahan, kayaknya saya belum lihat ya. Itu masih lumayan belum kita bisa lihat ya. Oke. Ini belum diterapkan semua sih sama apa namanya kontes-kontes arwana nih. Tapi cara yang diambil ini cukup lumayan bagus, efisien. Nggak terlalu banyak makan waktu ini. Oke, intinya ini udah lumayan ada peningkatan ya, Ya, ada betul. peningkatan masalah penjurian ya. Jadi kita tuh kalau nilai ikan nggak asal tunjuk, tapi bener-bener detail. Oke. Nilai apanya gitu detail, semua detail, dapet dia. Nah gitu. Oke, Itu mungkin aja mungkin Bapak Bowo nih. ya dari Pak Bowo ada tambahan? Oke, saya sih lebih detail bagaimana menganalisa ikan ya. Mungkin buat arrow lover supaya bisa ada gambaran. Ketika ikan kita sekarang tidak juara, bukan berarti ikan kita tidak juara. Ada potensi-potensi ikan di sini luar biasa. Sangat luar biasa bahkan, tetapi memang belum siap untuk kontes. Misalnya nih, ada sisik lepas 1, 2, 3 gitu. Kita tidak mungkin berikan nilai sisik tinggi di situ. Tapi sisik nanti di 3 bulan, 4 bulan akan sempurna. Itu akan ketutup dengan baik. Misalnya kita lihat anatominya luar biasa, proporsionalnya luar biasa. Tapi progres warnanya itu belum juga sampai, sehingga akan kalah di warna. Padahal kalau menurut kita anatomi dan performnya luar biasa. Cuma begitu akumulasi kalah dengan ikan-ikan yang sudah diproses terlebih dahulu gitu. Jadi bahasa kita, sebenarnya ikan-ikan yang tidak juara bukan selalu ada kekurangan kelemahan, tapi perlu proses lebih teliti, lebih telaten gitu ya. Jadi ada progres yang ketika nilai itu bahasa saya menjadi sebuah pengertian bisa diukur gitu. Kalau diukur berarti kan ada tinggi, ada rendah gitu. Nah, memproses dari rendah ke tinggi itu variabel per variabel itulah yang perlu dikerjakan di masing-masing item. Jadi kalau buat saya ikan-ikan di sini banyak luar biasa, tapi belum tentu ikan berpotensi itu pada saat ini beruntung untuk mendapatkan juara karena masih perlu proses yang lebih dalam lagi. Itu aja edukasi ke rollover gitu. Oke, itu ditekankan lebih ke edukasi ya untuk para peserta Ya. dan arrow lover yang lain ya. Iya. Jadi apa aja yang perlu diproses, kita bisa kalau mau enak datang langsung, saksikan langsung. Jadi di situ dilihat ada penilaiannya, semua ada penilaiannya. Jadi apa yang ini tinggi di sini, tinggi di dayung atau warna atau sisik. Jadi tinggal lihat sendiri. Nomor tanknya juga ada, ya Mas Angga ya. Nomor tank ada, penilaiannya juga ada ya. Ya, jadi bisa belajar sambil kita belajar sama-sama bagaimana sih untuk menghasilkan arwana super red yang idaman lah untuk kita semua. Oke, mungkin dari sisi penjurian saya rasa ada tambahan lagi Pak Teddy? Pak Teddy nggak ada, cukup. Dari Mas Angga, dari Pak Bowo, oke udah cukup dulu. Kita kayaknya akan berlanjut ke bawah sesi lihat langsung ikannya. Ini kan sesi lihat langsung jurinya ya. Kita bisa lihat langsung ikannya. Oke, check it out.